Cecil pun menurutku bisa aku katakan influencer gitu. Cuman bedanya nggak konsisten bikin konten. Bisa dibilang aku KOL juga dong. Apa itu? KOL nyanyi. You guys are also influencer as long as you influence people gitu ya. Betul. Selamat datang di Podcast Dimensi. Ini adalah episode pertama Podcast Dimensi dan aku Cecil akan jadi host kalian di episode selanjutnya. Dan podcast ini akan menjadi wadah untuk kalian yang ingin bercerita karena semua cerita punya makna dan punya inspirasi. Kali ini Cecil bakalan ngobrol bareng sama seseorang yang setiap hari Cecil lihat. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Miki. Hai, kita mau sedikit kasih background ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol supaya orang-orang ini legit gitu loh. Apa yang diobrolin sama Miki ini bukan cuma asbun aja. Mungkin Miki bisa cerita dulu sudah bergerak di bidang digital marketing berapa lama sih? Atau di dunia agency lah let's say. Kalau aku sendiri sih berdigital marketing itu baru 4 tahun ini ya. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Sombong banget, baru 4 tahun. Karena 4 tahun ini memang kalau digital marketing masih amatir. Gitu. Amatir ya? Iya. Gak apa-apa. Tapi kan selalu elevate ya, bareng sama Dimensi aja. Iya. Jualan mulu. Kita mungkin langsung aja ya ngobrol-ngobrol ya. Tentang influencer nih. Selama ini tuh banyak banget orang yang salah kaprah mungkin ya. Mengartikan influencer tuh sebenarnya apa dan bedanya sama KOL tuh apa sih sebenarnya? Ini menurutku ya, dan apa yang aku pelajari, sependek yang aku pelajari itu ada beberapa kategori yang mungkin perlu kita jelasin ya. Kalau di sisi digital marketing itu ada yang namanya BA, brand ambassador, ada yang namanya KOL, ada yang namanya influencer, ada yang namanya affiliate. Kalau BA itu biasanya jadi representasi tunggal sebuah brand. Contoh aku pernah mendampingi sebuah brand, produknya itu Paku, terus kemudian BA-nya itu Adirai. Kuat. Nah, kenapa pemilihan BA itu sangat penting? Karena ada asosiasi-asosiasi yang sekiranya itu terhubung gitu. Sebenarnya apa kaitannya Adirai dengan Paku? Ya, diasosiasikan bahwa Pakunya kuat. Gitu. Dan BA itu biasanya kalau nggak entertainer, ya artis gitu. Famous people lah ya. Famous people. Karena brand membeli exposure-nya gitu. Oke, kalau untuk influencer? Oke, kalau influencer itu sebenarnya kayak Cecil pun menurutku bisa aku katakan influencer gitu. Cuman bedanya nggak konsisten bikin konten. Gitu. Bikin konten klien soalnya teman-teman, jadi nggak bisa bikin konten sendiri. Jadi semua ini influencer itu adalah yang ketika semua orang bisa ya jadi influencer. Jadi artinya setiap orang yang mampu mempengaruhi orang lain itu adalah influencer. Means you guys are also influencer as long as you influence people gitu ya. Betul. Kalau bedanya KOL sama influencer gitu. Sebagai contoh kita ambil tuh yang mungkin teman-teman sering aktif di YouTube, aktif di mana TikTok, itu mungkin belakangan sering muncul Dr. Tirta tuh. Nah, kalau kita case-nya adalah Dr. Tirta itu bisa tampil as a KOL. Karena satu, dia punya background checking-nya dia adalah dokter. Jadi dia adalah spesifik punya keahlian tertentu di bidang tertentu. Betul. KOL. Bisa dibilang aku KOL juga dong. Apa itu? KOL nyanyi? Enggak. Ini ya, mungkin KOL itu sependek yang aku pahami, dia ada justifikasi akademis. Oh, ya nggak bisa bukan. Gitu. Tapi bisa dikoreksi ya. Iya. Jadi biasanya KOL itu bukan cuma punya expertise, tapi punya justifikasi background pendidikan gitu ya. Yang itu dia diundang karena latar belakang pendidikannya. Gitu. Berarti proven karena let's say dia nge-review skincare tapi dia adalah seorang dokter kulit, valid. Karena itu udah masuknya KOL ya. Betul. Anyway, ini sampai esnya cair ya teman-teman. Kita harus minum dulu terlebih dahulu. Hari ini kita minumnya latte. Jadi ini rasa pir. Gila. Keren. Ini nggak ada sodanya dan gulanya itu dikit banget teman-teman. Jadi aman banget buat kalian-kalian yang diet tapi pengen yang niche ya, manis-manis. Dan ini aku sengaja pilihin rasa pir. Karena? Supaya Miki tahu bahwa rasa pirnya Olate ini beda sama pir Indonesia. Jadi pir Olate ini real dari Korea. Yang rasanya itu kalau misalnya diminum itu
Gila, premium banget. Aigo. Langsung jadi apa-apa Korea. Iya. Gara-gara minum latte. Latte. Dan kalian kalau misalnya pengen nyobain, kalian bisa nyari di semua modern trade ya. Yang ada di dekat rumah kalian, dimanapun kalian berada. Lanjut ya, kalau misalnya merujuk lagi ya dari apa yang dinyatakan Niki, KOL itu butuh expertise yang emang lu legit diakui gitu. Beda lagi sama afiliator ya. Beda lagi. Untuk menjadi seorang afiliator, kamu tidak perlu menjadi influencer dan KOL atau enggak? Enggak. KOL bisa, jadi gini bedanya KOL bisa jadi influencer, bisa jadi afiliator, Bisa jadi BA. Bisa jadi BA. Nah, kalau influencer itu belum tentu bisa jadi KOL, belum tentu bisa jadi BA. Tapi influencer bisa jadi afiliator bisa jadi influencer. Mainnya cuma di situ. Nah, kalau teman-teman sering misalnya buka TikTok, buka Shopee, nah di situ tuh field atau medannya, arena afiliator sama influencer biasanya. Kalau di ekosistemnya TikTok itu kan kita bisa nikmatin konten sekaligus langsung check out di dalam ya, gitu kan di keranjang kuningnya. Nah di situ afiliator tuh konten-kontennya tuh tipikal, gitu. Jadi kalau dari struktur kepenulisan konten biasanya masalahnya apa, terus kemudian langsung resolusinya atau solusinya gitu. Atau bahkan nggak dikasih masalah, udah tunjukin aja gitu kalau afiliator. Barangnya kalian bisa cek di keranjang kuning ya, gitu. Cenderung ringkes dan memang bertujuan untuk langsung hard sell. Langsung gitu. Conversion. Langsung conversion. Seru sekali sebenarnya obrolan hari ini ya, dan ini bisa lebih panjang dari itu, kita bisa banget ngobrol-ngobrol rumpi tentang influencer. Mungkin saya bisa nambahin sedikit ya, untuk teman-teman semua yang punya brand, karena brand dan influencer itu sangat berkaitan satu sama lain. Dari sisi brand, mungkin teman-teman bisa lebih tahu kapan waktu yang pas untuk menggunakan BA, KOL, atau influencer dan bahkan afiliator. Dan dari sisi teman-teman yang memang sudah bergerak di bidang industri ini ya, influencer, KOL, mungkin lebih menjaga image aja. Karena kalau di pandanganku ya, ketika kamu tuh masuk ke dalam masyarakat, berarti ada bagian dari kamu yang adalah punya masyarakat. Betul banget. Ini adalah hal yang paling tricky untuk teman-teman yang jadi artis atau mungkin jadi influencer, jadi KOL, karena pasti ada beberapa bagian dari jiwa kalian yang direnggut karena udah jadi punya masyarakat. Nice. Sih. That's it, I think. Terima kasih banyak Niki sudah mau digangguin waktu kerja, dan kita bakalan ketemu lagi. Tungguin aja, yang pasti ada daging-dagingnya. Jangan lupa minum latte dulu, aus. Cheers. Kering juga, premium banget.